Assalamualaikum sahabat Wasati. Ada dua stereotip yang selalu melekat pada Semarang. Yang pertama adalah sebagai tempat untuk berwisata kuliner, menjajal makanan akulturasi dari berbagai budaya, dan yang kedua adalah bahwa Semarang merupakan daerah pelabuhan yang sangat panas. Keduanya memang bukan anggapan yang salah ya. Namun sekarang ada wisata glamping di Semarang yang menawarkan pengalaman wisata yang asyik dengan udara sejuk atau dingin dan menu kuliner yang enak. Bagaimana? Tertarik untuk mengeksplorasi wisata glamping di Semarang? Berikut dari sahabat Oase akan memberikan 5 rekomendasi tempat glamping terbaik di Semarang. Nah, untuk kalian sahabat Oase yang mencari nuansa teduh setelah seharian berkeliling di tengah teriknya Semarang kota, rekomendasi glamping di Kabupaten Semarang ini cocok banget buat kamu loh. Ayo, kemas barang kalian dan sembuhkan penat kalian di tempat kemah mewah ini. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen kalian, dan tentunya share video ini agar sahabat Wasa lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Banaran Skyview atau Kampung Kopi Banaran. Banaran adalah franchise restoran yang terkenal di Semarang. Pilihan kopinya enak, cemilannya pun mendukung. Franchise Banaran selalu terletak di dataran tinggi dengan taman yang luas dan cantik. Namun, gak semua Banaran hanya berfungsi sebagai restoran atau kafe saja ya. Di Kampung Kopi Banaran atau Banaran Skyview, kalian juga bisa menjajal aktivitas glamping loh. Terdapat dua jenis tenda glamping yang ditawarkan, seperti couple room yang harganya 750 ribuan dan family room yang harganya 850 ribuan. Di dalam tenda, kalian akan mendapatkan fasilitas seperti kasur yang empuk, bantal, lampu, sandal, air mineral, dan peralatan mandi. Jika bicara soal kondisi tenda glamping itu sendiri ya, sebetulnya apa yang ditawarkan sangat standar. Bahkan kamar mandi pun berlokasi di luar. Namun yang istimewa dari tempat ini adalah fasilitas penyerta dan pemandangannya. Terletak di Kecamatan Bawen yang notabene berbatasan dengan Ambarawa, lokasi glamping ini berdekatan dengan Rawa Pening, yaitu danau legendaris dengan luas 2.670 hektar. Di belakangnya terhampar pemandangan Gunung Merbabu yang berada di 3 wilayah, Semarang, Magelang, dan Boyolali. Nah, lokasi glamping terletak di tengah taman yang luas ya. Tenda-tendanya dinaungi oleh pepohonan yang rindang, dengan banyaknya area kebun dan taman. Anak-anak bisa berlarian dengan lega. Anggota keluarga lain pun juga bisa duduk-duduk santai dan menghirup udara segar khas dataran tinggi. Masih banyak hal yang melengkapi pengalaman glamping kalian di Kampung Kopi Banaran. Kalian bisa menjajal kereta wisata yang akan membawa kalian berkeliling area Kampung Kopi Banaran seluas 400 hektar. Aktivitas lain yang menjadi favorit adalah makan di restoran Banaran Skyview. Menu-menunya yang ada di dalam cukup lengkap. Terdapat cemilan seperti pisang goreng, tahu tempe, berbagai pilihan kopi, dan tentu saja makanan-makanan yang mengenyangkan ya. Mulai dari makanan Jawa, Nusantara, hingga Barat, semua ada. Yang istimewa dari restoran ini bukan hanya makanannya saja. Para pengunjung sangat suka duduk di bagian rooftop atau teras atas untuk menikmati pemandangan gunung-gunung dan juga rawa pening. Di malam harinya, pemandangannya juga nggak kalah dramatis ya. Lampu-lampu menyala membuat suasana menjadi lebih romantis. Kalian juga dapat melihat hamparan perkotaan di malam hari. Untuk fasilitas penunjang kemah lain yang dapat kalian dapatkan di sini adalah seperti lahan parkir, coffee house, taman, playground, wahana air, mobil mini, outbound, panahan, ATV, berkuda, jeep, paintball, memancing, sepeda listrik, dan ekskavator hidrolik. Gak sulit kok untuk menuju ke sini dari kota Semarang, letaknya bahkan di pinggir jalan besar. Berkat tol Semarang Solo, berbagai tempat wisata di Bawen termasuk Banaran Sky menjadi mudah diakses. Setiap fasilitas permainan yang disediakan tidak selalu gratis, kalian harus membayar sekitar 30.000 sampai 500.000. Untuk kalian yang mencari glamping lengkap, tidak sulit diakses, dan tidak minim fasilitas makan, inilah solusinya. Bahkan dalam paket glamping kalian sudah mendapatkan sarapan loh. Yang kedua, wisata Sunrise Hill Gedong Songo Bandungan. Sesuai dengan namanya ya, wisata Sunrise Hill Gedong Songo Bandungan menyajikan pemandangan matahari terbit yang sempurna dari atas bukit. Letaknya juga tak jauh dari beberapa tempat wisata terkenal yang salah satunya yaitu Candi Gedong Songo. Pada dasarnya, Sunrise Hill Gedong Songo Bandungan adalah wisata tematik yang menyajikan beberapa spot, misalnya seperti taman bermain, outbound, lokasi selfie, dan juga restoran. Namun di sini terdapat satu pilihan vakansi unik yang gak banyak ditemukan di tempat lain.
Ya, tempat ini juga menyediakan area untuk berkemah mewah alias glamping. Lebih menyenangkannya lagi, tendanya cukup kokoh. Secara umum sih ada dua jenis konsep tenda glamping. Yang pertama adalah tenda glamping dengan terpal dan besi. Yang kedua, tenda glamping dengan bahan bangunan yang lebih kokoh seperti misalnya GRC atau kayu. Apa yang akan kalian temukan di sini adalah jenis tenda yang kedua. Konsep ke tenda glampingnya adalah setengah lingkaran dengan ornamen seperti genteng yang menutupi bagian eksteriornya. Dindingnya terbuat dari bahan yang kokoh. Di dalamnya nggak hanya terdapat kasur dan juga bantal ya, ada meja, kursi, dan juga kamar mandi. Keberadaan kamar mandi dalam ini adalah solusi buat kalian yang nggak mau capek-capek keluar kamar untuk menggunakan kamar mandi luar. Ini adalah hal yang ideal jika kalian ingin bawa anak-anak. Tentu saja kekurangannya mungkin adalah nuansa kemah yang kurang kental, karena alih-alih disamakan dengan camping, penginapan ini lebih tepat disebut cottage. Jalan di perkemahan dilapisi paving block sehingga rapi dan tidak kotor. Jarak antara satu kamar dan kamar lainnya nggak terlalu rapat ya, tetapi tidak terlalu jauh juga, sehingga suasananya pun nyaman, tenang, tidak membuat kalian merasa sendirian. Pada malam hari, lampu-lampu gantung kecil di atas cottage menyala temaram, membuat nuansa terasa romantis. Cottage ini pun juga tidak berada jauh dari taman tematik anak. Kelebihan lain dari lokasi glamping ini adalah lokasinya yang dipeluk oleh beberapa pemandangan gunung sekaligus. Dari sana kalian dapat melihat Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, Sumbing, Telumoyo, serta tentunya Ungaran. Pemandangan jajaran gunung ini menimbulkan rasa damai di hati dan membuat kalian selalu ingin kembali. Waktu terbaik untuk melihat pemandangan gunung-gunung ini adalah pada pagi hari saat matahari terbit. Keindahan matahari terbitnya inilah yang membuat dinamai Sunrise Hill. Yang ketiga, Dusun The Villas. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan di Dusun Semilir Bawen. Salah satunya adalah menginap di Dusun The Villas. Bukan penginapan biasa, kamar-kamar di Dusun Semilir memiliki konsep yang variatif. Semua kamarnya berada di luar ruangan. Ia berdiri tegak bak kumpulan rumah di desa pegunungan. Kamar-kamar ini juga dikelilingi oleh taman dan pohon-pohon. Beberapa tipe kamar yang ditawarkan antara lain tipe pool, tipe hideaway, tipe garden play, tipe glamping. Baik tipe hideaway maupun garden play, semuanya menggunakan konsep industrialis di luar dan barnwood di dalam. Fasilitas yang diberikan adalah satu kamar mandi dan satu kamar tidur. Fasilitas yang sama juga bisa kalian rasakan saat memilih type pool. Hanya saja type pool dikelilingi oleh kolam, sehingga saat kalian keluar kamar, kalian akan langsung disambut oleh air. Selain tiga tipe kamar itu, ada pula tipe glamping. Nah, khusus kamar yang satu ini nggak disediakan kamar mandi di dalam ya. Bahkan di dalamnya hanya ada tempat tidur tingkat dan kipas angin. Buat kalian yang mencari kenyamanan maksimal, mungkin tipe kamar lain akan lebih cocok. Namun buat mencari sensasi kemah di alam bebas, tipe glamping layak dicoba ya. Apalagi bagian dalam tendanya nyaman dan bersih. Untuk makanan, kalian bisa memilih opsi sarapan atau mencari makanan di area Dusun Semilir. Banyak stand makanan yang dibuka di sini ya, sampai food court pun tersedia. Soal fasilitas, Dusun The Villas tak perlu diragukan lagi karena berada di dalam kawasan wisata lengkap Dusun Semilir. Anak-anak dan orang tua akan punya cara untuk bersenang-senang di sini. Untuk menuju ke tempat ini, kalian hanya perlu masuk ke Tol Semarang Solo dan keluar ke Bawen. Yang keempat, Sittinggil muncul. Alam memberikan kita begitu banyak hal, mulai dari hasil bumi hingga rasa tenang. Semakin dekat dengan alam membuat kita semakin mampu berpikir jernih. Jika itu adalah hal yang kalian cari, maka inilah salah satu jawabannya. Sittinggil muncul adalah bukit dengan hamparan rumput dan sawah yang begitu lapang. Pepohonan menaunginya dan gunung-gunung merangkulnya. Dari sini, kalian bisa melihat matahari terbit sepaket dengan pemandangan Gunung Merbabu dan Gunung Ungaran. Sittinggil muncul hadir dengan konsep bangunan dan tempat duduk taman khas Jawa. Terdapat kafe, gardu pandang, dan fasilitas lainnya. Namun yang paling menarik tentu adalah penginapannya ya. Terdapat dua jenis penginapan di Sittinggil muncul. Pertama, penginapannya berkonsep rumah pohon yang terbuat dari kayu. Jendelanya cukup terbuka sehingga kalian bisa memandangi alam sekitar dengan leluasa. Yang kedua adalah glamping. Tenda untuk berkemah mewah yang disediakan sangat tradisional tetapi nyaman ya. Bagian dalamnya luas dan memuat tempat tidur dan sofa dari rotan. Selain itu, alih-alih karpet, Sittinggil menyediakan tikar ayam tradisional sebagai alas. Tenda di Sittinggil selain bersih juga cocok digunakan untuk hiburan keluarga atau untuk outing kantor. Bagian dalamnya menampilkan kesan rustik yang hangat. Selain itu, begitu keluar dari tenda, kalian akan langsung disambut pemandangan alam yang elok. Fasilitas yang diberikan saat kalian menginap di sini adalah wifi, lobi dengan konsep rumah Jawa, api unggun, memasak bersama, makan pagi, area parkir, pelatihan membatik, dan kamar mandi. Sejuknya udara bercampur dengan pemandangan pedesaan alami serta konsep Jawa asli, semua akan membuat hati kalian tenang. Apalagi nih menginap dengan konsep seperti ini. Yang kelima, tenda panggung Ragetar.
Wisata Umbul Sidomukti adalah salah satu wisata favorit di area Bandungan, Ungaran. Di sini ada banyak taman untuk duduk dan berfoto, dan juga ada Pondok Kopi Umbul Sidomukti. Pondok kopi ini nggak hanya menyajikan kopi-kopi yang lezat ya, tetapi juga pemandangan yang cantik. Nah, ada satu lagi hiburan menarik di Umbul Sidomukti, yaitu glamping. Tempat glampingnya disebut tenda panggung Ragentar. Konsepnya adalah tenda sederhana yang lebih upgrade dengan fasilitas kasur dan juga bantal. Dengan tema rumah panggung, tenda-tenda ini juga diletakkan pada ketinggian tertentu, menghadap ke arah kota Ungaran dan gemerlapnya pada malam hari. Berdasarkan ketinggiannya terdapat beberapa jenis tenda, yakni tenda Suroloyo, tenda Watu Tuli, tenda Getong, dan tenda Pronojiwo. Fasilitas yang disediakan saat menginap di sini meliputi sarapan, berbagai minuman, toilet untuk bertenda di luar ya, ketel, penjaga, dan wifi. Saat menginap di tenda panggung Ragentar, kalian juga bisa menikmati beberapa opsi hiburan seperti jembatan jaring atau BBQ. Kalian juga bisa jalan ke tempat wisata lain di Kompleks Umbul Wisata Sidomukti. Begitu banyak opsi wisata di Ungaran Bawen dan area lain di Kabupaten Semarang. Jika kesejukan dan pemandangan indah adalah yang kalian cari, sambangilah tempat-tempat glamping yang kami sebutkan ya. Selain menyediakan berbagai fasilitas mendukung, kalian nggak perlu repot-repot saat harus mengunjungi berbagai tempat wisata yang memang sedang hits di Kabupaten Semarang. Nah, bagaimana sahabat Uasa Hati? Tertarik kan mengunjungi 5 glamping terbaik di Semarang ini? Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalian, dan tentunya share video ini agar sahabat Uasa Hati lainnya bisa menikmati konten ini. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا